Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasanuddin, tutor untuk pembelajaran TIK. Kali ini kita akan membahas pelajaran TIK untuk kelas 9 program kesetaraan paket B yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Nonformal SKB Boto Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang modul kedua dengan topik konsep dasar sistem komputer, di mana kita harapkan untuk kelas 9 ini warga belajar kita bisa memahami sistem komputer, bagaimana implementasinya dan penerapannya di masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita konsep dasar sistem komputer ini dengan harapan para warga belajar bisa memahami apa saja yang menjadi dasar-dasar sistem komputer, sehingga ketika berhadapan dengan sistem komputer, kita bisa memahami dan bisa menggunakannya dengan baik. Nah, sebagai referensi tentunya kita bisa menggunakan beberapa referensi, baik yang ada di internet, baik yang berupa buku, maupun tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Semoga nanti apa yang kita bahas pada pertemuan ini ya bisa sebagai tambahan wawasan kita bersama. Nah, untuk referensi utama saya mengambil dari Wikipedia. Saya coba share screen di sini. Nah, di Wikipedia disebutkan ketika kita membahas tentang komputer, maka di sini ya disebutkan bahwa komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, jadi komputer sekali lagi sesuatu yang saat ini kita sudah sering mendengar dan menggunakannya, ya. Tentu pada awal berdirinya atau awal diciptakannya, ya, itu digunakan sebagai alat untuk berhitung, di sini disebutkan ya, perhitungan aritmatik dengan atau tanpa alat bantu. Nah, itu asal muasal dari kata komputer atau disebut to compute gitu ya. Nah, sehingga di sini berdasarkan apa yang sudah disebutkan pada pengertian tadi, kita bisa memahami bersama bahwa ketika kita sebut sistem komputer, berarti seperangkat alat gitu ya, yang digunakan untuk mengolah data. Nah, tentu di sini ada kata-kata data, ya, mengolah data. Nah, tentu dengan alat ini, dengan komputer ini, ya, data yang tadinya kita olah secara manual bisa terkomputerisasi, bisa terdigitalisasi, bisa terotomatisasi. Nah, kemudian kita bisa melihat berdasarkan sumber ini ada beberapa jenis komputer, gitu ya. Pertama, komputer yang sifatnya embed atau dibenamkan atau disematkan, ya. Misalnya sistem komputer yang kemudian ditanamkan pada misalnya permainan video atau mesin game, gitu ya, atau pada smartphone, ya. Karena ketahui bersama bahwa saat ini ya perangkat seluler itu sudah canggih, sudah menggunakan sistem-sistem komputer sehingga bisa pintar, cerdas, dan bisa mengolah data.
Nah, ini jenis pertama. Jenis kedua di sini berdasarkan Wikipedia, ini merupakan komputer personal atau komputer pribadi. Komputer yang digunakan oleh orang-orang tertentu ya, secara pribadi atau personal. Baik komputer PC, komputer laptop, netbook, dan segala macam. Nah, secara umum, menurut Wikipedia, itu terbagi dua seperti itu. Nah, berdasarkan salah satu referensi yang juga saya dapatkan, ya, di sini berjudul konsep dasar sistem komputer, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa dasar sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian, ya. Bagian pertama itu adalah hardware atau peripheral atau perangkat keras. Yang kedua disebut dengan software atau perangkat lunak. Kemudian yang ketiga disebut dengan brainware atau user atau pengguna dari komputer tersebut. Nah, itu adalah 3 bagian dari sistem komputer. Nah, tentu bagi para warga belajar sekalian, kita sudah sering melihat, mendengar ya istilah-istilah ini sehingga kita bisa lebih mudah memahaminya. Komponen pertama itu adalah hardware ya. Hardware atau peripheral ini adalah penyedia sumber daya untuk komputasi atau komputer. Sifatnya benda, fisik, bisa dilihat, bisa dipegang, begitu ya. Nah, dan itu sering kita jumpai di sekeliling kita. Ya, kalau kemudian kita melihat ada monitor, ada CPU, ada keyboard, mouse, printer, nah itu disebut dengan perangkat keras. Kemudian ada juga yang bentuknya perangkat lunak, bagian komputer ini, yaitu yang berjenis perangkat yang ada di dalam sistem komputer itu yang tidak berwujud, ya. Tapi terlihat dan bisa digunakan oleh penggunanya. Misalnya ada sistem operasi, ada antivirus, ada driver, ada aplikasi, gitu ya, ada internet, gitu ya. Nah, itu jadi itu adalah bagian dari software. Kemudian yang ketiga itu adalah brainware atau user yang merupakan pengguna dari komputer, bisa berupa operator, bisa berupa komputer lain yang mengakses komputer, bisa mesin lain gitu ya. Karena saat ini komputer itu bisa berinteraksi dengan berbagai pengguna atau alat atau devices. Misalnya komputer berinteraksi dengan kamera CCTV misalnya. Komputer bisa berinteraksi dengan sensor deteksi cuaca misalnya. Ya, atau komputer bisa berinteraksi dengan manusia. Itu disebut dengan brainware. Nah, kemudian berdasarkan klasifikasi berdasarkan ukuran, gitu ya, ukuran komputer ini kan beragam. Ada yang memang super besar, ada yang kecil, gitu ya. Maka di sini berdasarkan referensi itu adalah dibagi menjadi pertama disebut dengan superkomputer atau grid komputer, yaitu komputer dengan kemampuan tinggi, gitu ya. Sehingga bisa mengadakan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kompleks dan besar, ya, superkomputer, ya, komputer untuk pertanian, misalnya komputer farm, komputer untuk pabrik, komputer untuk pesawat terbang. Nah, ini adalah jenis-jenis superkomputer yang memang kemampuannya tinggi, besar, dan fisiknya juga besar. Yang kedua itu mainframe komputer. Komputer yang mengumpulkan device-device yang berfungsi sama atau bermacam-macam yang disatukan dalam satu sistem yang saling berbagi.
Jadi komputer mainframe ini beberapa komputer, beberapa CPU dengan fungsi yang sama gitu ya. Nah, misalnya untuk pekerjaan server kependudukan seluruh Indonesia misalnya, itu bisa dikatakan mainframe. Kemudian yang ketiga itu mini komputer. Ini yang ukurannya lebih kecil dan ruang lingkup pekerjaan itu lebih kecil, ya. Nah, di sini digunakan untuk tugas-tugas satu tugas yang spesifik. Nah, ini disebut dengan mini komputer. Dan ada lagi istilahnya workstation. Workstation itu ya komputer yang satu model ya di mana sebuah komputer digunakan bersama-sama satu waktu dengan berpusat pada satu kerja tertentu. Nah, jadi workstation ini lebih ke satu unit terkecil dari satu rangkaian mainframe gitu ya. Nah, itu disebut workstation. Jadi misalnya kita di dalam satu perusahaan komputernya terhubung jadi satu, maka salah satu tempat orang bekerja dalam satu jaringan tersebut disebut workstation. Nah, ada juga yang istilahnya desktop komputer. Desktop komputer ini lebih kecil lagi spesifiknya yang ada kemudian di meja-meja komputer yang digunakan oleh pengguna ya untuk berbagai keperluan pribadi gitu ya. Kemudian ada juga desktop komputer ya. Ini gabungan antara desktop dan laptop. Dan nomor ketujuh ada netbook komputer, yaitu komputer portable yang bisa berpindah atau dipindahkan dari tempat ke tempat lain. Kemudian ada juga handheld system, komputer-komputer ukuran kecil bisa digenggam, ya, yang biasanya ada di dalam smartphone atau PDA gitu ya. Nah, dan terakhir itu embedded system, sistem komputer yang bisa dibenamkan di alat-alat lain seperti mesin cuci, radio digital, TV digital, ya bahkan sekarang tuh ada namanya smart TV gitu ya. Nah, itu beberapa bagian komputer dan lain-lainnya ini bisa dibahas, bisa dibaca sendiri oleh warga belajar kita. Nah, termasuk di sini berdasarkan jenis data yang diolah, ada namanya digital komputer yang mengolah data-data yang sifatnya digital, analog komputer, ya komputer yang mengolah data yang sifatnya analog gitu ya, misalnya mengolah suhu, kelembaban dari lingkungan, nah itu disebut analog. Kemudian ada juga hybrid komputer yang menggabungkan atau yang menggabungkan antara data digital dan data analog. Nah, jadi sekali lagi buat para warga belajar kelas 9 kesetaraan paket B, kita harapkan dengan konsep dasar sistem komputer ini bisa memahami apa itu komputer, sistem komputer, dan pembagiannya. Nah, apalagi di dalam masa era digital, era era industri digital 4.0 saat ini gitu ya. Nah, tentu dituntut untuk kita berperan serta di dalam dunia digital. Nah, sistem komputer ini adalah sangat dasar yang harus kita pahami bahwa kita harus bisa memposisikan kita sebagai apa di dalam sistem komputer ini, kemudian kita menggunakan komputer apa, kemudian kita butuhnya komputer jenis apa. Nah, tentu ketika kita berbicara penggunaan secara pribadi, ya tentu kita komputer pribadi bisa menggunakan laptop, ya netbook sekarang ya, apalagi sekarang ini
spesifikasi dari perangkat-perangkat itu sudah semakin tinggi gitu ya, semakin canggih. Sehingga harapan saya kita bisa bijak menggunakan dan memanfaatkan komputer. Artinya ketika kita ingin membeli misalnya atau ingin menggunakan komputer, tentu disesuaikan dengan kemampuan, dengan kebutuhan kita. Ketika kita punya anggaran cukup, maka kita perlu atau bisa menggunakan spesifikasi yang cukup tinggi. Misalnya sekarang sudah sifatnya prosesornya sudah Core i3 misalnya ya, yang paling sedang-sedang ya, atau Core i5. Nah, tapi ketika anggaran kita kurang atau terbatas, ya kita masih bisa menggunakan yang di bawahnya, misalnya prosesor Core 2 Duo dan lain-lain. Nah, sehingga ketika kita dalam hal pekerjaan, dalam hal ya seperti ini juga ya, belajar itu memang butuh fasilitas seperti komputer atau laptop untuk memudahkan pekerjaan dan tugas-tugas kita. Ya, apalagi nanti ketika kita menggunakan aplikasi secara daring dari Kemendikbud, tentu fasilitas berupa komputer atau laptop ini sangat dibutuhkan. Ditambah lagi tentang koneksi internet yang harus kita sediakan. Jadi semoga pengantar singkat tentang modul 2 konsep dasar sistem komputer ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh para warga belajar kelas 9 ya, dan jika ada kendala atau pemahaman atau bagian materi yang belum dipahami bisa didiskusikan di grup diskusi. Kemudian nanti bagian dari modul 2 ini nanti ada tugas bisa dikerjakan dan semoga bisa menambah pemahaman para warga belajar sekalian. Itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi di modul-modul berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.